Halo guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan yang ada di hadapan kita ini adalah PC yang udah kita rakit barusan. PC ini dirakit dengan budget di kisaran 6 jutaan. Kemudian beberapa komponen yang kita rakit kita pilihkan yang harganya murah tapi kualitasnya bukan yang murahan. Pada pengujiannya nanti kita juga akan coba game-game AAA terbaru macam Hogwarts Legacy, Alan Wake 2 dan banyak lagi yang akan kita mainkan. So, pengen tahu apa aja komponen yang kita pasangkan dan gimana PC ini performanya nanti saat kita jalankan? Untuk tahu jawabannya, yuk tontonin videonya sambil rebahan dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya fans berat anime Attack of Titan. Tokoh utama dari PC rakitan kali ini adalah motherboard Phenom RX B450 ini. Ya, setelah puas memproduksi beberapa produk seperti casing, storage, kemudian VGA, Phenom RX gak lupa pula ikut menyemarakkan pasar motherboard di pasaran. Salah satunya motherboard AMD dengan chipset B450 yang sekarang ada di hadapan. Sebagai sebuah motherboard dengan chipset B450, Mobo ini sekarang boleh dibilang adalah yang paling murah di antara motherboard B450 lain yang beredar di pasaran. Kalau brand lain itu ngejual Mobo B450 baru itu di kisaran 900 hingga di atas 1 jutaan, Phenom RX ngejual motherboard B450-nya ini dengan harga cuma 700 ribuan, lebih tepatnya 764 ribu rupiah. Untuk packagingnya terbilang khas Phenom RX, ada logo, penjelasan fitur, dan juga berapa lama garansi yang dikasih ke kita sebagai pembelinya. Phenom RX sendiri ngasih garansi resmi sama Mobo ini itu selama 2 tahun. Dan untuk ngeklaim garansinya kita bisa klaim ke distributor resminya di Indonesia yang dipegang oleh The Only One, Asia Raya. Asia Raya sendiri adalah distributor peripheral komputer yang cukup lama malang melintang di market komputer Indonesia. Gak cuma Phenom RX tapi produk-produk terkenal dari brand seperti Deepcool, Zotac, Adata dan sebagainya dipegang langsung oleh Asia Raya ini. Oke, kembali ke motherboard Phenom RX B450-nya. Dalam paket pembeliannya kita dapat sebuah kabel SATA klasik seperti ini. Terus ada CD driver juga yang kayaknya sekarang udah jarang banget yang pakai. Terus ada kartu garansinya dan tentu aja motherboard B450-nya sendiri yang masih terbungkus rapi seperti ini. Dan inilah dia penampakan motherboard Phenom RX B450-nya. Untuk ukurannya motherboard ini mengusung form factor micro ATX. Kemudian dia support dengan prosesor AMD Ryzen mulai dari 3000 series, 4000 series hingga AMD Ryzen 5000 series. Untuk RAM-nya dia support dengan RAM dual channel hingga maksimal 64 GB dan diklaim bisa berjalan hingga speed 3000 MHz. Di sini bisa kita lihat dia juga punya satu buah slot M.2 NVMe dengan PCIe Gen 3x4 juga. Kemudian untuk slot SATA-nya dia punya 4 buah slot SATA 6 dan ada pula slot front panel untuk USB 3.0-nya juga. Sayangnya memang saya nggak nemuin pin untuk ARGB-nya di sini. Karena biasanya Mobo B450 itu udah punya pin ARGB. Hal ini saya bisa memaklumi karena memang mungkin ini dipangkas sehingga harganya bisa benar-benar lebih murah daripada Mobo B450 lainnya. Kemudian di bagian samping untuk I/O portnya sendiri dia punya 4 buah slot USB 2.0, 1 kali HDMI output, 1 kali VGA output, 1 buah port LAN gigabit dan 3 port jack audio. Oke, untuk Mobonya cukup, sekarang kita ke prosesornya. Di sini kita pakai prosesor AMD Ryzen 5 5500. Prosesor AMD Ryzen ini cukup populer belakangan ini karena harganya cukup murah dan performanya lumayan aduhai. Dia punya harga di kisaran 1,3 jutaan dan untuk speknya dia punya 6 core dan 12 thread. Base clocknya di 3,6 GHz dan maksimum boostnya itu di 4,2 GHz dan masih bisa di overclock lagi. TDP-nya sendiri hampir sama dengan TDP prosesor AMD Ryzen mainstream kebanyakan, yaitu di 65 watt. Selanjutnya untuk VGA-nya di sini kita pakai VGA GTX 1650 dari Colorful. VGA ini punya spesifikasi 4 GB GDDR6 128 bit. Kemudian bandwidth-nya di 192 GB per second dan ini udah lumayan banget untuk sebuah VGA dengan VRAM 4 GB. TDP-nya sendiri adalah cuma 90 watt dan ini lumayan irit daya dengan rekomendasi PSU adalah sebesar 400 watt. Harganya sendiri dalam kondisi baru kita bisa dapati VGA ini dijual di kisaran harga 2,1 hingga 2,2 jutaan. Sedangkan dalam kondisi bekasnya harganya ada di kisaran 1,5 hingga 1,6 jutaan.
Kemudian untuk RAM-nya di sini saya pakai RAM murah meriah, yaitu RAM dari PNY dengan besar 16 GB DDR4 1 keping. Kita kasih 1 keping aja, selain ngejar harganya biar bisa lebih murah, ini juga biar lebih mudah untuk upgrade-nya. Jadi misal mau di-upgrade ke 32 GB, tinggal belikan lagi 1 keping 16 GB lagi. RAM 16 GB DDR4 sendiri bisa kita dapetin di marketplace dengan harga mulai dari 350 ribuan. Selanjutnya untuk storage di sini kita pakai SSD NVMe PCIe Gen 3 dari Midas Force sebesar 256 GB. SSD seperti ini di marketplace bisa kita dapati dijual di kisaran harga Rp269.000. Lantas untuk coolernya di sini kita kasih dua pilihan. Kalau mau murah kita bisa pakai stok cooler bawaan prosesornya. Jadi kita nggak perlu anggarin lagi anggaran tambahan untuk pendingin prosesornya. Tapi kalau mau lebih jos dan adem, bolehlah kita kasih yang bagus tapi murah. Di sini kita pakai cooler dari ASBook Elite G3 yang harganya itu cuma 400 ribuan aja. Untuk PSU-nya sebenarnya banyak pilihan dengan bermacam varian harganya. Kebetulan di sini kita ada PSU Light Power dari Thermaltake dengan besar daya 450 watt. PSU ini sendiri dalam kondisi baru di marketplace itu bisa dibeli dengan harga Rp550.000. Terakhir untuk casingnya di sini kita pakai casing yang kemarin baru aja kita review. Ya, ini adalah casing Phenom RX, yaitu Phenom RX Diamond Continental S5 White. Buat kalian yang menonton reviewnya, kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini. Dan inilah dia penampakan PC-nya setelah kita rakit semuanya. Kalian penasaran dengan estimasi totalnya? Jangan khawatir, kita kasih tunjuk ke kalian semuanya dengan lengkap. Semua harga yang kita tunjukin di sini adalah estimasi atau perkiraan harga dengan asumsi semua komponennya baru. Dan harga ini pasti akan berubah bergantung dari kondisi pasar dan stok yang tersedia. Selain itu ini juga nggak termasuk ongkos kirim dan jasa rakit PC-nya kalau kalian nggak ngerakit PC-nya ini sendiri. So sekarang nggak perlu berlama-lama, kita langsung tes PC-nya untuk main game. Kita main ada 12 game dengan PC ini, termasuk di dalamnya ada game baru macam Alan Wake 2, Hogwarts Legacy, dan lain sebagainya. Kita mainin gamenya di resolusi Full HD atau 1080p. Pada game Alan Wake 2 pada PC ini kita dapat setting terbaik itu di Low Custom Medium. Kita bisa lihat game berjalan playable dengan mendapatkan FPS di 41 average FPS. Selanjutnya pada game Hogwarts Legacy, di sini kita dapat setting terbaik itu di Low juga. Dan bisa dilihat saat gameplay kita bisa dapat FPS di 42 average FPS dengan menggunakan PC ini. Lantas pada game Valorant, di sini kita dapat setting terbaik di High dan kita bisa mainkan gamenya itu dengan FPS yang melimpah dengan mendapatkan 170 average FPS. Mantap. Berikut kita lihat bersama hasil tes dengan game-game yang lainnya.
Untuk masalah suhu, saat main game terbilang nggak ada masalah sama sekali ya. Suhu VGA masih stabil di kisaran 71 derajat Celcius, sedangkan suhu CPU masih stabil dan aman di 66 derajat Celcius aja. Untuk pengujiannya sendiri kita tes di ruangan tanpa AC. Selain itu kita juga punya data untuk konsumsi dayanya. Saat digunakan untuk browsing dan ngetik-ngetik standar, daya yang digunakan PC ini ada di kisaran 50 hingga 70 watt aja. Kemudian untuk dipakai main game-game berat, konsumsi daya dari PC ini ada di kisaran 130 hingga 150 watt aja. Ini terhitung iri daya untuk sebuah PC gaming di harga 6 jutaan. So, gimana nih menurut pendapat kalian tentang PC yang kita rakit kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.